Bapak Ibu, tema yang akan saya sampaikan hari ini adalah job, bukan job ya, work as a mission, ya, pekerjaan sebagai sebuah misi, ya. Waktu saya pertama kali bertobat tahun 1988, saya baru pertama kali bertobat. Saya punya kerinduan yang sangat besar untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Tapi situasi dan kondisi waktu itu tidak memungkinkan saya untuk melayani sepenuh waktu. Kenapa? Karena saya adalah anak tertua. Saya 3 bersaudara, saya anak paling tua, dan saya harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan saya dan kebutuhan mama saya, karena papa saya sudah menikah lagi dan tidak membiayai kami. Jadi saya menyadari bahwa tidak mungkin saya sekolah Alkitab dan menjadi hamba Tuhan melayani sepenuh waktu. Tapi waktu saya pindah ke Malang, saya coba-coba, ya, saya coba-coba ke sekolah Alkitab. Saya tanya sama sekolah-sekolah Alkitab yang saya kunjungi, bisa nggak ya di sini saya sekolah Alkitab tapi tinggal di luar, tidak tinggal di asrama, karena peraturannya harus tinggal di asrama. Dan semua sekolah Alkitab bilang tidak bisa. Waktu itu tidak ada ceritanya orang mau sekolah Alkitab tinggal di luar. Sekarang banyak, tapi dulu nggak ada. Jadi menurut saya ya tidak mungkinlah saya jadi hamba Tuhan. Sudah memang tidak mungkin saja. Padahal waktu saya baru pertama bertobat, saya punya semacam perasaan, feeling, intuisi, sepertinya Tuhan mau saya melayani sepenuh waktu. Dan saya sudah bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau, saya siap. Tapi kondisinya tidak memungkinkan. Ya sudah, akhirnya saya membatalkan untuk sekolah teologi ya. Tapi walaupun saya tidak sekolah teologi ya, karena saya punya kerinduan yang besar untuk melayani Tuhan, setiap kali saya bertemu dengan orang, saya selalu bersaksi. Saya berusaha menceritakan tentang kasih Tuhan yang saya alami, dan saya memberitakan kabar baik, Injil, sebisa-bisa saya. Karena saya tidak punya dasar teologi sama sekali. Gereja tempat saya beribadah dulu itu awalnya tidak ada yang namanya pemuritan, tidak ada. Baru setelah saya ada di Malang, di MBC, baru saya bisa ikut pemuritan. Dan itu sebabnya juga ketika saya diterima bekerja di perusahaan tempat om saya, di pabrik kertas PT Ayuwangi waktu itu, saya sebenarnya tidak sama sekali tidak tertarik dengan pekerjaan. Saya tidak punya visi, tidak punya keinginan untuk berkarir. Saya kepinginnya jadi hamba Tuhan. Jadi kalau di kantor saya selalu cari kesempatan kepada orang-orang, teman-teman saya, kolega-kolega saya untuk memberitakan Injil. Saya tidak terlalu peduli dengan pekerjaan saya. Jadi saya secara prestasi kerja sebenarnya tidak terlalu baik juga. Untungnya Tuhan itu baik. Tuhan itu menempatkan saya di satu bagian namanya electrical dan instrumentation. Dan itu memang kesukaan saya. Jadi saya bekerja itu karena saya suka, karena itu hobi saya. Ngotik-ngotik urusan listrik, hobi saya. Jadi saya menikmati pekerjaan saya, tetapi bukan untuk memajukan perusahaan. Itu karena saya senang aja. Ya, karena saya senang saja. Dan saya lakukan semua itu tujuannya untuk bekerja mendapatkan uang. Kalau jam istirahat, saya sharing-sharing sama teman-teman di kantor. Terus setelah saya lulus DK, saya coba-coba ngajar DK beberapa teman. Saya sharing-sharing sama mereka. Hari Sabtu pulang dari
kantor, saya kadang-kadang sama teman-teman ke rumah sakit, mendoakan orang-orang sakit. Nah, semuanya itu saya lakukan sekali lagi karena saya merasa bahwa pekerjaan saya itu adalah pekerjaan duniawi. Dan menurut saya, pekerjaan yang Tuhan mau, pekerjaan yang rohani. Jadi buat saya pekerjaan saya sebagai seorang kepala bagian electrical dan instrumentation itu duniawi. Sedangkan pekerjaan yang baik, yang paling baik, yang rohani adalah pekerjaan sebagai hamba Tuhan, melayani Tuhan, menginjil, berdoa. Dan 1 Timotius 3 ayat 1 itu menguatkan pendapat saya. Dikatakan di dalam bahasa Inggris lebih bagus, dia bilang, "It is true statement that anyone whose goal is to serve as an elder has his heart set on a good work." Jadi ini adalah statement yang benar. Siapa saja yang punya tujuan untuk melayani sebagai seorang penatua jemaat, dia hatinya itu sudah benar. Dia melakukan pekerjaan yang baik. Dan itu yang saya pikir waktu itu. Pertanyaannya, apakah saudara juga pernah punya pikiran seperti saya? Apakah saudara pernah berpikir bahwa pekerjaan yang saudara lakukan hari ini adalah pekerjaan duniawi? Sedangkan kalau melayani Tuhan di gereja, berkhotbah, bersaksi, berdoa, menginjil, itu rohani? Ada yang pernah punya pikiran seperti itu? Gak ada? Oh, cuma saya yang aneh berarti. Saya pikir, kenapa saya berpikir demikian? Karena saya pikir Tuhan itu urusannya hanya dibawanya semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Jadi apa pekerjaan ketiga, job description ketiga apa? Memberi nama, ya, memberi nama binatang. Jadi susah banget ya kasih nama binatang. Kamu gajah ya. Gimana dia kasih tahu sama orang, aku gajah loh. Susah juga. Tapi itu yang diberikan Tuhan kepada Adam. Dan semuanya, tiga-tiganya, job description tiga-tiganya itu pekerjaan sekuler, bukan pekerjaan rohani. Nggak ada bau-bau rohani sama sekali. Nggak ada. Ya, nggak pernah satu kali pun disuruh berdoa. Tidak pernah satu kali pun suruh mendoakan. Tidak pernah. Ya. Dan buat Tuhan saya mau beritahu, hampir semua pekerjaan itu baik. Dan semua orang harus, sekali lagi, semua orang harus bekerja. Harus. Ya. Sampai-sampai Tuhan bilang begini. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 Tuhan bilang begini. Bahkan ketika kami masih ada bersamamu, kami telah memerintahkan hal ini kepadamu. Apa perintahnya? Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi kita semua itu harus bekerja. Ya, walaupun kita punya duit segudang, ya, kita tetap harus bekerja, kata Tuhan. Orang yang tidak bekerja, janganlah ia makan. Dan kalau pekerjaan sekuler itu tidak baik, kalau pekerjaan sekuler itu tidak rohani, ayat ini tidak mungkin muncul. Ayat ini tidak mungkin ditulis. Ayat ini ditulis karena Tuhan mau kita tahu bahwa semua pekerjaan itu sama di hadapan Tuhan. Semua pekerjaan itu baik. Dan yang kedua yang kita perlu tahu bahwa pekerjaan itu bukan kutuk, saudara. Banyak orang bilang, aduh aku kerja keras gini karena kena kutuk. Enggak, bekerja itu bukan kutuk. Karena pekerjaan
itu diberikan Tuhan kepada Adam sebagai tanggung jawab sebelum Adam jatuh dalam dosa. Jadi jangan pikir kalau saudara bekerja sekarang ini karena untuk bukan, itu tugas. Kalau saudara jadi manusia harus bekerja, ya. Titus 1 ayat 15. Ini penting, ya. Titus 1 ayat 15 bisa ditampilkan. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Jadi buat kita yang sudah disucikan oleh darah Kristus, apa saja yang kita kerjakan jadi suci. Apalagi ada satu ayat di dalam Kolose 3 ayat 23 yang berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu, dengan sekuat tenagamu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kita harusnya kalau melakukan pekerjaan apapun tidak seperti saya dulu, ya. Harusnya kita lakukan pekerjaan apapun, kita tujuannya untuk Tuhan. Dan kalau kita melakukan pekerjaan itu untuk Tuhan, maka dari Tuhanlah kita akan mendapatkan balasannya. Ya, jadi sekali lagi saya mau tegaskan bahwa pekerjaan bukan kutuk dan Tuhan sendiri pun bekerja. Ya, Tuhan sendiri pun bekerja. Jadi kalau saudara nggak mau bekerja, keterlaluan. Tuhan saja bekerja dan Alkitab bilang sampai hari ini Dia tetap bekerja. Itu Tuhan, pemilik alam semesta, maha kuasa, ya, maha kaya, maha kasih. Dia memerintahkan Adam untuk bekerja. Allah sendiri pun bekerja. Dan Tuhan bukan sekedar bekerja. Kalau kita lihat, Dia bekerja sampai selesai. Dia mengerjakan pekerjaan itu tidak setengah jalan. Kerjaan setengah jalan, aduh capek, males, Bu Mira lanjutin ya tolong ya. Nah, enggak, dia kerjakan sendiri sampai selesai. Ya, kita baca ayatnya. Kejadian 2 ayat 2 sampai 3. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Dia berhenti setelah pekerjaannya selesai. Berapa banyak di antara kita belum selesai, udah berhenti, ya. Makanya gak berhasil. Nah, sampai selesai baru berhenti. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Ya, walaupun Tuhan mengharuskan kita bekerja dan pekerjaan itu bukan kutuk, tapi memang tetap ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik dan pekerjaan-pekerjaan yang tidak cocok untuk kita orang-orang percaya. Dan ini saudara perlu tahu juga, ya, karena ada banyak orang gara-gara pekerjaannya akhirnya nggak bisa ibadah, gara-gara pekerjaannya akhirnya mereka nggak bisa melayani Tuhan. Nah, pekerjaan apa saja yang tidak baik dan tidak cocok untuk kita orang-orang percaya? Yang pertama, pekerjaan yang tidak baik tentu adalah pekerjaan yang ada hubungannya dengan dosa. Ya, saudara jadi perampok pekerjaan ya. Ya, katanya saya pekerjaannya apa? Oh, saya kerjanya buka toko. Hebat juga ya, buka toko modalnya berapa? Modalnya cuma linggis. Tapi maling. Yang modalnya linggis buka toko. Ya, ya itu dosa ya. Walaupun kerjanya buka toko tapi itu dosa. Jadi bukan buka toko seperti itu yang dimaksudnya. Ya, yang dimaksud pekerjaan tidak cocok itu perampok, jadi pelacur, jadi kerja di kasino misalnya, ya, saudara jadi penari striptis, jadi kurir narkoba, cuma ngantar loh Pak.
ya nggak boleh nganter juga. Ya, itu dosa. Jangan saudara pilih pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Tapi ada pekerjaan, kalau itu jelas ya, saya pikir saudara semua nggak perlu diajari, saudara tahu. Tapi ada pekerjaan yang kelihatannya oke tapi nggak oke. Pekerjaan apa? Yang saya maksud ini adalah pekerjaan yang tidak memberi kesempatan kepada orang percaya untuk beribadah dan melayani. Contohnya apa? Saya punya teman di Malang, dia kerja di showroom mobil. Tapi showroomnya buka Senin sampai Senin. Dan dia harus jaga terus. 1 bulan hanya boleh libur, saya lupa 1 atau 2 kali gitu loh. Dan dia boleh pilih hari apa saja, tapi 1 bulan cuma 1 atau 2 kali. Nah, dia kan butuh waktu dengan keluarganya. Jadi gimana? Akhirnya dia tidak pernah ke gereja, walaupun dia sudah lulus DK, dia nggak pernah ke gereja karena nggak ada waktu buat dia. Nah, pekerjaan-pekerjaan seperti inilah yang tidak cocok buat orang Kristen. Pekerjaan-pekerjaan lain yang mungkin tiap hari buka toko dari pagi sampai malam, pagi sampai malam, Senin sampai Senin, itu tidak cocok untuk orang-orang Kristen. Orang kerja dari malam sampai pagi, terus-terusan, bukan shift ya, tapi terus-terusan kerja di bar misalnya, ya, kerja malam sampai pagi sudah teler, nggak bisa ke gereja. Nah, itu bukan pekerjaan yang cocok buat kita orang-orang percaya, ya. Kenapa? Karena walaupun kita harus bekerja, ada beberapa kriteria yang Tuhan mau kita pertimbangkan. Apa itu? Matius 6 ayat 33 bilang, carilah lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi cari Tuhan dulu. Harus bisa cari Tuhan baru bekerja, bukan sebaliknya. Ya, jadi penting sekali kita memilih pekerjaan di mana kita bisa mencari Tuhan, bisa melayani Tuhan. Dan sebagai orang Kristen, kita harus berani menolak tawaran-tawaran pekerjaan seperti ini walaupun hasilnya gajinya besar. Karena saya yakin justru kalau kita berani menolak tawaran-tawaran seperti ini, justru Tuhan melihat kepercayaan saudara kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengganjar saudara dengan memberikan pekerjaan yang lebih baik dengan hasil yang jauh lebih baik juga. Ya, tapi ada tapinya. Ini harus diaplikasikan secara jujur. Ya, artinya apa? Artinya ada banyak orang yang karena malas bekerja, sebentar-sebentar jatuh sama bosnya. Pak, izin Pak, karena bosnya mungkin Kristen, cinta Tuhan, aktif melayani, sebentar datang sama atasannya, Pak, mau pelayanan. Sebentar datang nih, Pak, ada doa. Pak, padahal malas kerja. Nah, itu nggak boleh. Ya, sebaliknya jangan kita alasan, ini pekerjaan juga untuk Tuhan. Aku bekerja sekuat tenaga untuk Tuhan. Gara-gara kita bekerja untuk Tuhan, bosnya juga Kristen, jadi aku izinlah nggak ke gereja. Ini sama pelayanan juga nih, melayani bos sama dengan melayani Tuhan juga, ya. Jadi nggak ke gereja, itu juga salah, gitu ya. Jadi kita perlu seimbang, kita perlu jujur, ya. Rata-rata orang kerja 1 minggu berapa jam? 40 jam, ya. Atau kira-kira 1 hari 7 sampai 8 jam setiap hari, tergantung berapa hari kita kerja dalam 1 minggu. Nah, saudara bayangkan kalau Tuhan menyuruh kita bekerja begitu lama, 7 sampai 8 jam setiap hari, tentu Tuhan punya maksud, punya tujuan menyuruh kita bekerja demikian lama. Bayangin ya, kita tidur, kita punya waktu berapa? 1 hari? Berapa? 24 jam, ya. Nggak ada yang kurang, nggak ada yang lebih. Nggak boleh ditawar. 24 jam, 0, ya. Kita tidur 8 jam. Sisa berapa? 16 jam. Dan dari 16 jam itu, setengah, 50% setiap hari
kita ada di tempat kita bekerja. Dan Tuhan yang suruh kita bekerja. Tentu Tuhan punya maksud. Kenapa kita ada di pekerjaan kita? Karena kalau maksud Tuhan supaya kita bekerja menghasilkan uang, tentu bertentangan dengan 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10 dibilang akar segala kejahatan adalah cinta uang. Jadi tidak mungkin Tuhan menyuruh kita bekerja semata-mata gara-gara uang. Karena Tuhan bilang berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, jerih payah tidak menambahinya. Tuhan memberkati orang yang dikasihinya waktu ia tidur. Jadi tentu pekerjaan itu punya maksud lain. Ada maksud Tuhan di dalam pekerjaan. Nah, jadi untuk apa saja kita bekerja? Saya mencatat 4 hal kenapa kita harus bekerja. Yang pertama, bekerja sebagai ladang misi di mana Injil bisa diberitakan. Di tempat kerja kita akan bertemu dengan orang yang sama terus menerus setiap hari, bukan hanya hari Senin saja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya rata-rata kerja Senin sampai Jumat, kita ketemu dengan orang yang sama terus. Dan kalau kita ketemu Senin sampai Jumat, bukan hanya sehari, bukan seminggu, bukan hanya sebulan, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tentu Tuhan punya maksud. Maksudnya apa? Supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan kepada Dia. Dia bisa melihat kita, mengenal kita betul-betul, bukan kenal selewat, kenal betul siapa kita. Dan kita bisa menjadi saksi hidup di hadapannya, supaya Dia tahu bahwa kita anak Tuhan. Dan kita punya kesempatan untuk memberitakan Injil sama mereka. Mereka nggak bisa kan? Saya misalnya satu kerjaan sama Pak Lukas, satu kantor, duduk berdua, jadi kasir sama-sama. Saya cerita Injil, dia nggak mau, dia pindah ke tempat lain. Loh, dia harus kerja duduk di situ. Kerjanya kayak kasir duduk di situ. Dia nggak bisa pergi. Dia terpaksa dengan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Lama-lama batu juga kalau kita kasih air terus bolong. Kalau dia dengan Injil terus menerus, saya yakin dia pasti bertobat. Nah, itu salah satu tujuannya ya. Kedua, tujuan orang bekerja, pekerjaan itu sebagai penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Itu akan kita bahas minggu depan. Ketiga, pekerjaan sebagai jalan Tuhan untuk menyediakan kebutuhan anak-anaknya. Ya, kita bahas minggu depannya lagi. Dan pekerjaan yang keempat sebagai sarana Tuhan dalam membentuk karakter kita anak-anaknya. Pekerjaan itu bisa membentuk karakter kita. Ya, dan itu kita akan bicarakan di minggu terakhir ya. Dan yang pertama tadi dikatakan pekerjaan adalah ladang misi. Ladang misi, tempat di mana Tuhan berikan kepada kita. Di situ kita disuruh jadi gembala. Di situ kita disuruh jadi imam. Di situ kita disuruh jadi penginjil. Di situ kita disuruh jadi pendoa syafaat buat orang-orang yang kita temui setiap hari. Kita harus menjadi alat Tuhan, senjatanya Tuhan, corongnya Tuhan di situ, di tempat pekerjaan kita. Di Alkitab kalau kita lihat ada banyak contoh tokoh-tokoh Alkitab yang memiliki prestasi yang luar biasa di dalam pekerjaannya, sehingga orang-orang ini bisa menjadi saksi Tuhan, dan dampaknya nanti kita akan lihat luar biasa. Jadi jangan anggap tempat pekerjaanmu seperti neraka aku di sini. Enggak, dengan adanya saudara di situ, api neraka di sana akan jadi padam.
jadi sejuk di sana ya, gara-gara ada saudara. Pekerjaan saudara, kantor saudara, toko saudara, tempat usaha saudara adalah mimbar saudara, di mana saudara bisa berkhotbah setiap hari di sana melalui perkataan saudara, melalui perbuatan saudara. Saudara bisa menjadi terang di tengah-tengah kegelapan di tempat usaha saudara. Nah, ada beberapa orang yang sangat luar biasa. Saya tidak bahas semuanya, tapi beberapa saja. Yang pertama adalah Daniel, Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Ini orang-orang yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang muda yang ditawan sebagai tawanan perang, dibawa dari Israel, dibawa ke Babel. Ya, dan di sana mereka dalam tanda petik kerja paksa, harus kerja paksa karena mereka dites, ternyata mereka pintar. Jadi mereka ditaruh di sana dan mereka harus bekerja untuk Raja Nebukadnezar yang menghancurkan negara mereka. Coba bayangin kalau saudara disuruh bekerja untuk orang yang saudara tidak suka, gimana? Orang yang menghancurkan negara saudara, saudara harus kerja buat mereka. Tidak mudah. Tapi Daniel, Sadrah, Mesakh, dan Abednego, Yusuf anak Yakub, mereka orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Daniel, dia anak muda, ditawan oleh Raja Nebukadnezar. Dia dites dan dia ternyata setelah dites dia bukan hanya sekedar pandai, tapi ternyata dia itu memiliki karakter yang baik. Dari mana kita tahu bahwa Daniel itu punya karakter yang baik? Karena ketika Daniel ternyata lebih pandai dari teman-teman yang lain, itu orang-orang semua pada iri. Ini orang ya, orang asing tawanan perang, tapi kok dia akan jadi kepala, kok dia akan jadi menteri nih. Wah, kita di bawah orang asing ini, kita di bawah seorang tawanan. Orang-orang semua tidak suka dan orang-orang mulai cari-cari kesalahan Daniel. Dan Alkitab mencatat orang-orang itu sama sekali tidak bisa menemukan celah, tidak bisa menemukan kesalahan pada Daniel, kecuali dalam hal ibadahnya. Dia menyembah dewa yang lain, tidak seperti dewanya mereka. Itu saja bedanya. Selain itu semua perfect. Ya, semuanya oke. Pertanyaannya, saudara sudah seperti itu belum? Teman-teman saudara lihat saudara bekerja gimana? Maya paling rajin, datang paling pagi, pulang paling malam, dia yang punya soalnya. Kalau dia nggak datang, dia nggak bisa masuk. Coba jadi karyawan, datang duluan, pulang terakhir, paling rajin, ya, paling jujur, bisa dipercaya. Bosnya sampai mempercayakan segala sesuatu sama kita. Nah, Daniel, dia dipercaya oleh Raja Nebukadnezar. Tidak ada celah. Bedanya dia cuma satu, dia suka berdoa kepada Allahnya. 3 kali sehari dia buka jendela dan dia berdoa kepada Allahnya. Mungkin dengan suara keras, sehingga teman-temannya, musuh-musuhnya, rival-rivalnya semua dengar, dan mereka mulai kasak kusuk cari cara untuk menjatuhkan Daniel. Ya, dan akhirnya mereka melakukan kelicikan supaya raja mencap bahwa tidak ada orang boleh menyembah kepada siapapun kecuali kepada raja. Dan akhirnya si Daniel dimasukkan ke gua singa. Tapi sekali lagi, kalau kita ini anak Tuhan dan sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan yang bela. Tuhan yang bela. Gak usah membela diri sendiri. Dan Daniel
Walaupun singanya udah dibiarin lapar, Daniel tidak dimakan singa. Ya. Tetapi ketika raja yang gelisah, Daniel tenang-tenang, rajanya gelisah, aduh Daniel gimana ya. Nah akhirnya rajanya pagi-pagi sekali dia lihat ke kuasanya, Daniel, ya, anak Allah yang maha tinggi, masih hidupkah engkau? Apakah Allahmu sanggup menjaga engkau? Dan Daniel bilang, aku aman-aman aja di sini. Wah, waktu tahu begitu, itu satu pertanda buat raja bahwa ini orang benar. Singa yang tadi buat lapar tetap nggak makan Daniel. Coba kalau temannya, coba taruh temannya sini bawah sini. Ya, temannya ditaruh, belum baru digantung, belum kakinya nempel sama singa udah dimakan habis. Ya, jadi kita perlu belajar. Jadi Daniel, ya, dia sangat berdedikasi dengan pekerjaannya. Di sisi yang lain, dia sangat takut kepada Tuhan. Dia melayani Tuhan dengan pekerjaannya. Hidupnya jadi kitab yang terbuka, terbaca oleh semua orang. Boleh dibaca, boleh dilihat. Nggak ada yang disembunyikan. Semua boleh cari kesalahannya. Dan dia tidak mendapati kesalahan pada Daniel. Kenapa? Karena semua yang dilakukan, dia lakukan untuk Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara bekerja mulai besok ya, kalau bekerjalah tujuannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia, untuk Tuhan. Kalau untuk Tuhan kita kan nggak itu untung rugi, karena kita tahu Tuhan itu bukan bos yang kejam, ya, dia Bapa yang baik, dia akan memberikan kepada kita apa yang menjadi haknya kita. Jadi kalau kita bekerja untuk Tuhan, kita nggak hitung-hitungan. Ketika saya bekerja dan saya melayani Tuhan, saya nggak hitung-hitungan. Semua yang gereja butuhkan, kalau saya punya uang, nggak usah minta kas bendahara, saya yang keluar. Padahal waktu saya mau menikah, tabungan nggak ada, tapi saya rela, sama sekali tidak ada pikiran nanti Tuhan ganti ya, enggak, nanti Tuhan ganti ya 100 kali ganda ya, enggak, saya nggak ada. Buat saya percaya Tuhan itu Bapa yang baik. Dia akan memenuhi semua kebutuhan saya kalau saya memang membutuhkan. Dan buktinya, walaupun saya tidak punya uang sama sekali, calon istri saya juga tahu, herannya dia mau nih. Gak ada duit, tapi dia mau. Ya, Tuhan mencukupi semua pernikahan kami. Bahkan kita punya sisa uang cukup banyak untuk ini dan itu dan sebagainya. Dan itu semua karena anugerah Tuhan. Ya. Kedua, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka setali 3 uang dengan Daniel. Maksudnya setali 3 uang kan apa? Itu istilah, itu pepatah zaman dulu. Ya, setali 3 uang. Artinya sama seperti Daniel. Orang-orang yang juga dipakai. Tahu nggak? Daniel itu, dia itu jadi menteri di bawah pemerintahan 4 raja. Raja Nebukadnezar, Raja Darius, Raja Kores, satu lagi Raja Belsasar. Ya, 4 raja. Dia jadi menteri terus. Kalau nggak hebat, kalau nggak bisa dipercaya, nggak mungkin. Ada nggak di pemerintahan kita yang jadi menteri terus? 4 jabatan presiden misalnya. Ini dipakai 4 raja. Raja itu kalau memerintah bukan 1 tahun 2 tahun, bukan 5 tahun sekali ganti. Ya, dia memerintah 4 raja. Ya, nah kembali Sadrak, Mesak, Abednego. Dia dipakai Tuhan sama. Beberapa raja dia dipakai. Mereka bedanya apa dengan orang-orang Sadrak, Mesak, Abednego? Selain dia pintar, dia nggak ngabisin duit. Dia makanannya vegetarian, dia nggak makan daging. Kenapa? Karena waktu itu yang daging yang dipersembahkan adalah pertama daging yang haram. Mereka nggak makan babi, mungkin ya. Padahal raja-raja waktu itu makanannya babi dan dikasih babi atau makanan haram yang lain yang buat Sadrak, Mesak, Abednego itu haram. Dia nggak mau. Dan dia makan sayur-sayuran saja. Tetapi terbukti mereka lebih sehat dan mereka lebih pintar dari semua orang. Makanya mereka jadi orang-orang yang
mempunyai jabatan yang tinggi. Dan mereka juga sama. Orang-orang iri sama mereka dan berusaha menjatuhkan mereka. Dan satu hari patung Raja Nebukadnezar didirikan. Patungnya didirikan dan semua orang harus sujud menyembah. Ya, kalau menghormati nggak apa-apa. Kalau menyembah nggak boleh. Dan ini disuruh menyembah patung Nebukadnezar. Yang tidak akan dimasukkan ke dalam dapur api. Dan mereka bertiga tidak mau menyembah. Mereka berani menunjukkan identitas mereka. Mereka berani bersaksi tentang iman mereka. Mereka bukan hanya pintar secara knowledge, tetapi iman mereka berani buktikan. Mereka berani berdiri di atas kebenaran. Saya ingat Ahok, ya, anggota DPR yang lain, mereka semua nggak kembali uang, ya, yang hasil keluar kota, hasil apa, Ahok kembali satu-satunya, ya, dan itu membuat orang lain semua jengkel semua, gregetan gitu ya, kalau orang Jawa bilang gregetan. Dan itu yang terjadi pada saat Sadrak, Mesach, dan Abednego nggak mau. Raja Nebukadnezar, ini orang kurang aja, berani sekali ya, masukin dapur api, dimasukin ke dapur api, dan Tuhan meluputkan mereka dari dapur api. Nah, bukan soal luput dari dapur api yang saya mau tegaskan. Yang saya mau tegaskan, ketika mereka luput dari dapur api itu, ada satu ayat, saya lupa di mana itu ayatnya ya. Ada ayat di sana yang berkata bahwa Raja Nebukadnezar dia panggil Daniel, Sadrak, Mesach, dan Abednego, dan dia bilang sama semua rakyatnya, mulai hari ini tidak boleh ada satu orang pun yang menghina Tuhannya Sadrak, Mesach, dan Abednego. Kalau ada yang menghina, mati. Ya. Jadi raja bisa berbalik. Dari tadinya benci jadi takut dan bahkan rakyatnya, rakyat Babel, untuk menghormati Tuhannya Sadrak, Mesach, dan Abednego. Kalau kita berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan, orang Tuhan membela kita, orang akan melihat bahwa Tuhan kita itu betul-betul Tuhan yang hidup. Saya pernah cerita di sini, saya tolak bos saya untuk kerja hari Minggu karena saya mau ibadah, saya mau melayani. Dia bilang, kalau kamu tolak, kamu tidak pantas jadi kepala bagian. Turun, boleh, saya bilang, turunin aja. Tapi saya bilang, jangan suruh saya kerja seperti sekarang kalau saya bukan kepala bagian. Kerja saya nggak seperti ini. Malam-malam jam 2, jam 3 dipanggil ya nggak mau. Padahal pabrik sering rusak, jam 2, jam 3 yang datang saya, yang betulin saya. Orang lain nggak bisa. Jadi saya bilang saya nggak mau. Dan sampai dia keluar, dipindahkan, turun jabatan dia, saya tetap ada di sana. Tuhan yang bilang. Supir-supir semua kalau hari Minggu datang jemput saya. Saya bilang, saya nggak masuk. Iya Pak, saya tahu. Tapi kalau saya nggak kesini, saya dilaporin, saya dipecat. Jadi saya tetap jemput bapak nggak mau, nggak apa-apa katanya. Dan tiap minggu mereka datang dan tiap minggu mereka pulang. Saya tidak pernah ikut mereka. Ya, jadi kita perlu berani. Ya, lakukan segala sesuatu. Ada dua hal ya. Lakukan segala sesuatu seperti Daniel, dengan spirit of excellence, seperti untuk Tuhan. Ya, jangan pikir kalau kita kerja, ngapain aku kerja setengah mati, ngapain aku kerjaan yang bagus, untungnya cuma sedikit, gajinya cuma sedikit, ngapain kerja bagus-bagus? Keenakan dia, supaya dia tahu kalau mau bagus, ya bayarnya berani mahal. Ya, tapi enggak. Kita ini mau kerja buat Tuhan. Seperti untuk Tuhan, dan karena untuk Tuhan kita kerjalah yang terbaik. Ya, ini saya mau cerita kesaksian seorang perawat. Saya kemarin ceritain di grup hati ya. Ada seorang perawat Kristen. Dia kerja di
rumah sakit. Dia baca Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu kerjakan, yang kamu berbuat, kerjakanlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi dia ketika baca ayat itu, dia berketetapan, pokoknya aku mau bekerja sebaik mungkin. Mau melayani pasien sebaik mungkin, mau melayani kolega sebaik mungkin, melayani atasan sebaik mungkin, walaupun cuma sekedar perawat, bukan jabatan yang wah, yang hebat ya, tapi dia mau bekerja sebaik mungkin. Apa yang bisa dilakukan, dia akan lakukan. Besoknya ketika dia bekerja, ada seorang bapak tanya sama dia, "Pak, ruangan ini di mana ya?" Dia tanya, "Bapak mau apa?" "Oh, saya mau ini, mau ini, mau ini." "Oh ya, saya bantu Pak." Diantarlah orang ini dari satu ruangan ke satu ruangan, ke satu ruangan, ke satu ruangan, sampai semuanya selesai. Dan ketika selesai semua, bapak ini datang sama si perawat. "Pak, saya terima kasih sekali Bapak bantu saya. Saya sejak dari rumah kepikiran, saya ini nggak pernah kesini, saya nggak tahu bagaimana saya bisa menyelesaikan semua ini. Saya pikir akan makan waktu begitu lama dan begitu sulit. Ya pokoknya akan dipersulit lah. Tapi saya tadi pagi saya berdoa, saya minta Tuhan kirimkan malaikat untuk menolong saya. Dan saya bertemu Bapak, rupanya Bapak lah malaikat yang dikirim Tuhan buat menolong saya. Terima kasih Pak ya." Lalu dia kasih kartu namanya, dia lihat ternyata seorang pastor. Dan dia tulis di kesaksiannya, dia memang merasa bangga sekali kalau si pastor ini bisa berpikir bahwa dia adalah malaikat yang dikirim Tuhan. Ya, kita ini harus seperti itu. Walaupun jabatan kita rendah, tapi apa yang diminta, lakukan lebih daripada apa yang diminta. Itu namanya spirit of excellence. Kalau saudara-saudara disuruh berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Kalau ada orang meminta jubahmu, orang minta bajumu, berikan juga jubahmu. Itu namanya spirit of excellence. Memberikan jauh lebih baik, lebih banyak daripada apa yang diminta. Apa yang diminta oleh perusahaan kepada saudara? Apa yang diminta gereja sama saudara? Lakukan yang lebih baik dari yang diminta. Ya, itu spirit of excellence ya. Pernahkah ada orang ngomong seperti itu sama saudara? Kelihatannya Bapak adalah malaikat yang diutus Tuhan untuk menolong saya. Pernah? Kita perlu lakukan bagian kita sebaik mungkin. Saya yakin kalau ada orang begitu, kita pasti bangga sekali. Dan bukan hanya bangga, kita akan kepingin lagi lakukan sesuatu yang lain. Kita kepingin lakukan sesuatu yang lain. Karena memang orang itu kalau dia melakukan firman Tuhan, itu ada kepuasan yang tidak bisa dinilai dengan uang. Orang kalau melakukan firman Tuhan, saya nginjili orang, ditolak. Walaupun ditolak, hati saya ini penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena saya berhasil melakukan perintah Tuhan, memberitakan Injil. Walaupun ditolak, karena Tuhan menyuruh saya memberitakan Injil, bukan membuat orang percaya. Dan saya sudah lakukan. Dan itu kalau kita lakukan firman Tuhan, sukacitanya tidak bisa dibalas dengan uang. Saya punya kawan Kristen KTP ya. Kawan saya ini Kristen KTP, dia ajak saya makan sama dia. Waktu lagi makan, dia cerita tentang temannya, orang Kristen juga, yang saya kenal juga. "Kamu tahu sih itu?" "Oh, tahu." "Itu Kristen, tapi isinya setan semua," katanya. Jangan sampai kita disebut orang seperti itu ya. Ya. Jangan sampai orang bilang kita isinya setan semua. Kita orang percaya isinya Tuhan, bukan isinya setan. Gelas kalau diisi kopi, warnanya, gelasnya warnanya coklat, tetap coklat. Kalau
Kalau gelasnya bening diisi kopi jadi hitam, betul. Baunya kopi. Diminum rasanya kopi. Kita orang Kristen. Kalau namanya orang Kristen, isinya harusnya Yesus. Baunya Yesus. Kalau dituang rasanya keluar dari mulut Yesus. Ya, perbuatannya seperti Yesus. Harusnya seperti itu. Jangan sampai seperti setan, ya. Jangan lupa bahwa Tuhan menempatkan kita di tempat pekerjaan kita untuk menjadi saksinya, membawa bendera Kristus, ya, sebagai tanda kita ini anak Tuhan. Jadi yang diberitakan harus kabar baik, dan bukan hanya perbuatan baik yang harus kita lakukan, tetapi kita juga harus memberitakan. Mulut kita ini diberi Tuhan mulut untuk menyampaikan berita baik, kabar baik. Mulut ini bukan buat gosip, bukan buat marah-marah, bukan buat berdusta, bukan buat menyakiti orang, tetapi mulut kita ini untuk mengabarkan kabar baik. Jadi kalau kita bekerja, pakai mulut kita untuk berani menyampaikan kabar baik, menyatakan sikap kita, iman kita di depan banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, bukan dipermalukan. Oh, ini ayatnya ketemu. Ya, ini saya baca ya dari Daniel 3. Daniel 3 ayat 28 sampai 30. Daniel 3 ayat 28 sampai 30. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Bayangin, Raja Nebukadnezar sampai bilang begitu. Ya, yang memberikan keberanian sehingga mereka berani melanggar titah raja, katanya. Yang ngomong Raja Nebukadnezar sendiri. Sebab itu aku mengeluarkan perintah. Raja Nebukadnezar mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Gara-gara mereka berani menyatakan imannya di hadapan Raja Nebukadnezar, raja dan rakyat semuanya tunduk kepada Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Jadi kita perlu belajar berani menyatakan iman kita. Ya, kita perlu belajar untuk berbuat baik. Kita perbuatan baik yang ekstra baik, bukan hanya seperti yang orang lain. Kita ini harus berbeda dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Satu hari ada seorang bule, dia mendarat di bandara Yogyakarta. Sampai di bandara, dia mau cari taksi. Udah malam nih, cari taksi. Kok nggak ada tandanya taksi di sana, taksi di sini, nggak ada, dia cari-cari nggak ada. Lalu dia lihat ada orang di situ, entah penjaga bandara, entah apa, pokoknya ada orang di situ. Dia tanya, Pak, bandara di mana? Ya, lah, hah? Oh, taksi di mana? Ya, bandara. Taksi di mana? Ya. Terus orang itu bilang, oh, ikut saya. Ya, jadi dia ikutin si orang ini, dan orang ini berjalan lewat jalan yang sempit, gelap, ya. Dan si orang bule mulai curiga, oh, jangan-jangan aku dirampok nih di sini, sepi begini. Dia sudah ancang-ancang mau siap-siap kalau sampai ada apa lari nih ya. Tapi ternyata hanya sedikit, lalu muncul di jalan raya, dan orang itu nyebrang, diikuti sama si orang bule sampai di pinggir. Orang itu stop taksi.
dan minta bicara sama supir taksi, minta antarkan orang ini kemana sesuai dengan permintaannya, dan orang ini masuk dan dia bilang sudah dibayar ya, nggak usah bayar lagi. Orang lain, jangan, silakan. Dan orang itu bilang, seumur hidup saya keliling kemana-mana, saya tidak pernah ketemu orang seramat orang Jogja. Ya, karena dia di Jogja, dan dia bilang karena itu saya bertekad mau jadi orang Jogja, katanya. Dia bertekad jadi orang Jogja dan dia akhirnya tinggal di Jogja. Ya. Bayangin, satu orang dia berbuat baik satu kali saja, tapi kebaikan itu kadang-kadang walaupun cuma satu kali, walaupun kebaikannya cuma satu kali, kadang-kadang dampaknya bukan cuma satu kali. Dampaknya itu luar biasa. Makanya Tuhan pernah bilang di Alkitab, karena itu selama masih ada waktu, jangan jemu-jemu berbuat baik. Kenapa? Karena perbuatan baik itu membawa dampak yang besar dalam kehidupan kita, bawa dampak yang besar buat kehidupan dunia ini, dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Sebab itu saya dorong setiap saudara untuk punya tekad. Pokoknya saya mau kerjakan segala sesuatu untuk Tuhan. Saya akan belajar menjadi saksi Tuhan, mendoakan oikos saya, orang-orang yang ada di sekeliling saya. Karena tiap hari ketemu. Misalnya kita ketemu si ABCD tiap hari, kita doakan tiap hari si ABCD. Minta anugerah Tuhan turun atas mereka, minta belas kasihan Tuhan untuk mereka, dan kita minta kesempatan kepada Tuhan untuk memberitakan Injil kepada mereka. Dan kalau kita bisa memberitakan Injil kepada mereka, itu sukacitanya luar biasa. Dan supaya mereka percaya, tentu supaya mereka bisa menerima berita yang kita sampaikan, sebelum mereka menerima berita yang kita sampaikan, mereka perlu menerima pribadi kita. Dan untuk supaya mereka bisa menerima pribadi kita, perbuatan kita itu harus diutamakan. Perbuatan kita inilah yang akan membuat mereka mau menerima berita yang keluar dari mulut kita, kabar yang keluar dari mulut kita. Baru mereka akan terima kalau mereka sudah menerima kepribadian kita. Jadi jangan jemu-jemu berbuat baik. Kesempatan itu kadang-kadang tidak lewat dua kali. Kesempatan berbuat baik jangan lewatkan. Satu hari saya lagi naik mobil di rumah di Malang, di kota Malang. Saya naik mobil lagi mau keluar, mau pergi ke, saya lupa mau pergi kemana ya. Waktu saya lagi keluar, itu ada orang pakai dasi, bawa koper sambil telepon. Wah, kelihatannya keringat di mana-mana. Wah, bajunya keringatan semua, jalan. Saya ingat waktu lihat orang ini, saya ingat. Saya berkali-kali dulu waktu belum punya mobil, seringkali jalan dari terminal ke rumah itu berdoa, Tuhan kalau ada Tuhan, ini panas banget nih siang, lapar ya, siang terik, kalau ada orang yang lewat naik motor nawarin ya untuk saya ikut gitu ya, gak usah sampai rumah, sampai dekat rumah aja, karena kaki udah lemes saya gitu, tapi nggak pernah ada. Tapi saya kan merasakan betapa susahnya jalan gitu, capek. Hari itu saya lihat ada orang jalan. Saya ingat waktu saya jalan. Jadi saya tanya sama si bapak, Pak, mau kemana Pak? Saya mau ke stasiun Pak. Janji sama taksi, tiba-tiba taksinya batalin. Aduh, saya bisa terlambat ini. Sambil jalan, saya bilang, Pak, saya antar. Iya Pak, ikuti ke depannya, sampai depan aja Pak, nanti depan saya naik taksi katanya. Kan perumahan saya itu dari tempat saya itu ke depan itu cukup jauh. Jadi dia naik lah. Dia bilang, Pak, terima kasih banyak ya. Pokoknya dia saya thank you. Terus sampai di luar, saya bilang, Bapak mau ke stasiun kan? Iya, saya antar Pak sampai stasiun. Hah, yang benar Pak? Dia surprise juga mau diantar. Saya antar dia sampai stasiun. Sampai stasiun
stasiun, ya terima kasih, dia kasih kartu nama saya, ya udah saya terima aja, saya taruh, saya pergi. Saya udah lupa peristiwa itu. Satu hari saya lagi kerja di kantor di Surabaya, tiba-tiba bos saya telepon saya, ke kantor ya, meeting. Oh iya, seperti biasa saya ke kantor. Sampai di kantor udah banyak orang, saya duduk seperti biasa. Saya lagi duduk, tiba-tiba ada satu bapak bilang, Pak Andrew ya? Saya bilang, siapa ya? Ingat gak? Saya dulu yang bapak antar di Malang ke stasiun. Oh iya, saya bilang, saya ingat. Lalu dia cerita sama bos saya, apa saya lakukan untuk dia. Ternyata dia adalah rekan bisnis bos saya. Jadi saya dapat kredit poin. Ya, bukan dapat duit, bukan, tapi dapat kredit poin. Kenapa? Karena kalau kita menabur itu tidak pernah rugi, saudara. Menabur kebaikan itu tidak pernah rugi. Satu hari kita akan mendapatkan balasannya, dan Tuhan yang atur semuanya. Ya, jadi itu yang saya sampaikan hari ini. Kalau kita bekerja, jadikan pekerjaan kita ladang misi. Tempat kita mendemonstrasikan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, dan jangan takut bicara, jangan takut menyatakan iman kita, jangan takut resikonya apa, karena Tuhan itu akan membela kita, Tuhan akan menyatakan kuasanya, sehingga kita tahu bahwa jerih payah kita di dalam Tuhan, pengorbanan kita di dalam Tuhan, tidak ada yang sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapak terima kasih